Foodies, coba tuh, wadaw, ada banyak lauk banget di depan aku. Karena kita lagi ada di warung Sunda yang sistemnya prasmanan. Bener ya Teh ya? Ya, Bang. Teh, aku kan malas ngitung nih. Ada berapa lauk sih yang ada di sini? Kita setiap harinya ada 40 sampai 50 menu. 40 sampai 50 menu. Masak fresh setiap hari. Iya. Foodies keren banget, aku sampai bingung. Nah, Teh, aku bisa ngambil apa aja lauk di sini, 50 macam. Iya. Wah, yang paling favoritnya apa Teh? Kalau favorit kita ada di bunga pepaya. Wow. Sama ada di jenisnya juga, setelah ada airnya. Selain menu bertumisan, ada juga menu serba pepes seperti pepes ikan mas, ikan kembung, pepes peda, pepes ayam, dan pepes tahu. Harganya mulai dari 6.000 aja Foodies sampai 22.000 nih. Nah kalau sayurnya, Foodies bisa pilih tuh, ada sayur asam, sayur lodeh, atau sayur sop yang harganya mulai dari 4.000-an aja. Wow, penuh banget Foodies. Beneran kalem ya Yudo, piring segede itu pun penuh juga dong. Nasinya ditemenin sama teri kacang, tumis keciwis, tumis daun pepaya, tumis peda, tumis bunga pepaya, dan tumis jantung pisang. Udah pasti bakalan rame deh nih di mulut. Yang dari tadi aku ngeliatin tuh sebenarnya aku tertarik banget sama bunga pepayanya. Yang ini nih, sama jantung pisang dan keciwis. Nah, for your info nih ya Foodies, perlu keahlian khusus loh untuk mengolah jantung pisang. Salah-salah bisa cuma rasa pahit itu yang didapet. Aduh. Teksturnya itu tuh sedikit kayak kalau Foodies pernah makan sayur nangka, kurang lebih sama ya. Tuh, dia watery juga Foodies, dan nasinya lebih ke asin-asin, pedes gitu. Nah, ini jago loh ngolahnya loh, nggak alot, bumbunya ngeresep, watery banget, gurih, seger, enak deh. Kalau bunga jantung pisang aja bisa bikin Yudo senang, nah menu tumis bunga pepaya juga jadi pemenang seleranya para pelanggan di warung makan Sunda ini nih Foodies. Harusnya ya bunga pepaya itu pahit Foodies. Cuman kalau dimasak dengan cara yang tepat, bumbunya juga pas, pahitnya tuh jadi ketutupan. Tetap ada hint pahit di ujung, nggak bakal hilang. Cuman jadi pahit yang enak gitu, kecampur sama bumbu rempahnya yang dipakai di sini nih. Ditumis pedas gitu, bawang putihnya cukup strong. Ini untung kembangnya cuma 2 rupa ya. Kalau 7 rupa repot, nyari di mana lagi? Wah, so far 2 lauk ini enak-enak semua Foodies. Menu tumisan itu approve yes. Selain rasanya yang sedap, ternyata harganya pun cuma 3.000 sampai 5.000 aja per porsi. Nah, kalau lidah yang doyannya sama lalapan dan sambal, biasanya juga seneng nih ketemu sama asin peda kayak begini. Peda tuh ditumis gini pakai, ini ada wortel sama cabai merah, cabai hijau, dan jagung. Asinnya dapat, manisnya juga ada, watery-nya juga ada dari si jagungnya. Ayo Foodies, makan bareng aku nih. Nakarnya tuh pas banget itu. Pedanya tuh asinnya dapat banget, tapi masih enak. Manis dari jagungnya berasa. Apalagi kalau kita pakai sambal. Sundaan banget tuh. Selain menu prasmanan yang terhidang, ada juga menu by order ya, seperti ayam bakar dan ikan bakar. Makanannya baru dimasak sesaat setelah dipesan. Disajikan selagi hangat Foodies, terus dicocol sambal terasi. Beh, meniraos pisan, Ya dia bumbu kecap. Bakarnya juga nggak sampai yang terlalu gosong. Masih ada bagian lembutnya. Wajib pakai sambal terasi. Warung Anaraos buka setiap hari ya Foodies, dan khusus di hari Sabtu dan Minggu, wadah lauknya itu bisa 2-3 kali refill loh. Wih, mantap Foodies! Foodies maafin aku ya, aku kalap banget di sini. Karena emang seleksi menunya
ternyata nggak cuma banyak doang, tapi enak-enak. Tuh, aku yakin pasti Foodies lapar deh ngeliatnya. Kalau pengen tahu Ana Raos ini ada di mana, Foodies siapin handphone, scan QR yang ada di sini. Foodies jadi tahu alamatnya di mana, menunya ada apa aja, dan yang pasti harganya berapa. Harganya murah-murah semua, jangan salah. Karena kita nontonnya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kolak campur ini ketika masuk mulut Foodies, yang aku review bukan rasanya tapi dia itu masih hangat Foodies. Jarang kan kolak masih hangat Foodies. Lalu yang kedua rasanya, bubur sumsumnya creamy banget.